Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Tori. Ini hadir serta di sini juga ada pengajar praktik saya, Bu Christine Endah, Kepala SMPN 1 Gunjang. Pak Ya, Nanang, dalam tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8, izin kami ingin melakukan kegiatan bersama Pak Nanang selaku guru rekan sejawat yang nantinya kami observasi supervisi akademis. Dan ini sebelum melakukan supervisi akademis yang terencana mungkin besok, ini kami ingin menyampaikan tahapan yang pertama, yakni adalah pra observasi, Pak. Jadi kami ingin coba ya, ya. menyampaikan tujuan kegiatan pra observasi ini adalah lebih memantangkan rencana pembelajaran, terus memantapkan kegiatan yang akan nantinya direncanakan, dan memastikan ragam-ragam kesiapan yang nantinya akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Kira-kira tujuannya sedemikian, Pak Nanang. Pak Nanang, izin nanti kami akan coba menyampaikan sekitar 4 sampai 5 pertanyaan. Kita coba mengalir saja dari yang belum pernah panjenengan dengar ataupun seperti apa, tapi ini seputar tentang rencana kegiatan pembelajaran. Kita coba mulai ya, Pak Nanang ya. Oke, Terima Pak Tori siap. Terima kasih banyak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jangan harus meluangkan waktunya, di mana luar biasa memang kegiatan SMK ini beda kota. Pada akhirnya juga bisa harus bertemu tetap virtual di Zoom meeting. Pak Nanang, berkaitan rencana visitasi supervisi akademis, saya mau tanya ke Pak Nanang, untuk tujuan pembelajaran kegiatan besok itu apa, Pak ya? Tujuan pembelajarannya, Pak, yang Pak Nanang ingat. Tujuannya siswa dapat memahami tentang praktek penggerindaan, Pak, Oh, baik-baik. terutama di penggerindaan datar. Baik, terima kasih. Berarti tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami penggunaan pengerindaan datar ya, Pak ya. Baik, berkaitan dengan area pengembangan, Pak, yang ingin dikembangkan oleh Pak Nanang terhadap anak-anak, apa, Pak? Area pengembangan yang dikembangkan, Pak. Dari mungkin knowledge, skill-nya, ataupun apa mungkin boleh disampaikan, Pak Nanang? Ya, bahwasanya untuk besok anak-anak sudah mulai bisa menggerinda terutama pada alat potong, Pak. Terutama pada pahat sehingga nantinya pahat itu yang tumpul atau tidak bisa dipakai kembali, Pak. Baik, berarti ini area pengembangan fokus pada skill ya, Pak ya, di area keterampilan, di Skill. mana Ya, ada pahat yang bisa dioptimasi untuk bisa digunakan lagi. Nah, berkaitan itu ya, Pak ya. Nanang, kira-kira strategi apa yang dipersiapkan Pak Nanang dalam pembelajaran nantinya, Pak? Boleh diceritakan, Pak, terkait strateginya? Ya. Strateginya anak-anak saya kasih gambar kerja, Pak. Gambar kerja, kemudian ada langkah-langkah penggerindaan juga. Kemudian di situ juga ada beberapa sudut-sudut yang perlu dipahami anak-anak sehingga anak-anak tidak terjadi kesalahan ketika nanti melakukan proses penggerindaan. Mulai dari awal langkahnya, kemudian keselamatan kerja apa saja, itu nanti akan saya sampaikan ketika praktek besok, Pak. Baik, Pak Nanang, ini berarti strateginya ini adalah eh, PJBL ya, problem eh, Oke, project. project based learning. Jadi nantinya anak-anak akan ada job sheet-nya. Berdasar dari job sheet ada langkah-langkah kerjanya. Berikut nantinya pengamanan tentang K3-nya juga. Ini luar biasa sekali, Ya. Pak Nanang. Kira-kira boleh Pak Nanang diceritakan media apa saja yang nantinya rencana panjenengan gunakan dalam pembelajaran besok, Pak? Ya, media Media. yang dipakai Pak, kita menggunakan media internet juga, kemudian ada beberapa job juga, kemudian ada beberapa pahat yang perlu saya bawa untuk besok, kemudian sudah saya buatkan media pembelajaran dari itu styrofoam sehingga anak-anak bisa memahami juga lebih besar daripada pahat yang dipakai, Pak. Luar biasa sekali. Ini berarti medianya ada alat peraga sampai styrofoam, Pak ya. Jadi nanti ada Iya, siap. pahat kapital HSS juga yang nantinya akan disayat. Iya, Berikut juga nanti iya, koneksi internet untuk memastikan anak-anak berliterasi digital. Baik, Pak Nanang, iya. terakhir, kira-kira terkait waktu supervisi akademik, Pak Nanang, mungkin boleh disampaikan rencananya Pak Nanang berkenan saya masuki kelasnya.
kira-kira kapan, Pak? Besok, Pak. Oh, besok ya. Besok, Pak Tori, jam berapa? Siap, saya tunggu di sekolah. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak Nanang. Berarti besok di hari Selasa. Ya. Nanti saya nunggu pastinya di jam di atas jam 10 ya, Pak Nanang ya, untuk memastikan Oke, siap, karena siap. tadinya saya mesti ada kehadiran pengajar praktik di kelas yang saya supervisi. Kira-kira Oke, itu siap. rangkaian pra observasi ini, Pak Nanang. Saya terima kasih banyak Ya. sekali atas waktunya. Semoga dalam rangkaian pra observasi ini bisa mempertajam rencana-rencana dan langkah-langkah yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran, sehingga nantinya berdampak pada kualitas pembelajaran yang tentunya berfokus pada murid-murid. Terima kasih, Pak Ya. Nanang. Kami coba Siap, akhiri. sama-sama, Pak Tori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka lagi. Bagaimana kondisinya? Alhamdulillah. Baik. Kalau kemarin ketika ada tugas pasti banyak yang mengeluh. Satu, panas. Yang kedua, sakit. Ya, tapi alhamdulillah hari ini semuanya sehat. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir semuanya diberi kesehatan. Anak-anakku, sebelum kita memulai, silahkan berdoa dulu. Silahkan teman-teman, berdoa doa. Doa. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, saya isi daftar hadir dulu. Silakan sebelumnya dicek kanan kiri dari kalian semua. Ada nggak teman kalian yang biasanya ada di samping kalian yang hari ini tidak masuk? Silakan dicek. Ada? Tiga anak? Siapa yang tidak masuk? Oh, Kaman? Ali? Terus? Lagi nama? Satu lagi? Ya. Kira-kira tidak masuk kenapa ini? Sakit semua? Ya. Ini memang cuacanya begitu panas, ya. Akhirnya banyak ya. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai aktivitas, anak-anak, ada yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kalau kalian sedang melihat atau menonton media sosial akhir-akhir ini, ya, banyak sekali hal yang terjadi. Salah satunya kegiatan yang ada di sekolah. Contoh, siswa yang tidak menghormati guru, ya kan? Kalian lihat fenomena yang terjadi, ya, guru diejek, guru dihina dan sebagainya. Padahal kalau kita ingat, ya, tidaklah gila hormat seorang guru apabila betul-betul dihormati siswa. Dan begitu juga sebaliknya, siswa tidak boleh dan harus tahu diri bahwa dia adalah seorang siswa. Itu yang perlu saya sampaikan. Ya. Akhlak kalian itu menunjukkan, ya, seberapa, ya, hasil dari ilmu kalian. Jadi kalau kalian punya unggah-ungguh, saya yakin kalian akan dicintai oleh bapak ibu guru. Saya pahami ya. Baik. Untuk kegiatan yang kemarin kita mereview berkaitan dengan materi kemarin, yaitu berkaitan dengan parameter pemotongan. Ada yang ingat tentang materi kemarin? Ya, wilayah yang disampaikan kemarin, ada yang ingat materinya apa saja? Ya, terus meja, bergerak, baik memanjang maupun ada lagi, meridiana, tambah lagi tentang parameter kemarin. Masih diingat? Sama seperti Yafi. Rijal Okta, ingat? Lupa, ya. Ya, baik, saya review bahwasanya kemarin tentang parameter pemotongan itu yang pertama tentang putaran mesin, yaitu mesin gerinda darat. Yang kedua, kecepatan keliling gerinda darat. Yang ketiga, yaitu tentang waktu pemotongan atau waktu pengerjaan.
Baik itu meja secara memanjang maupun melimpah. Alhamdulillah kemarin itu yang kita sampaikan dan betul-betul tidak dipahami. Dan sekarang kita lanjutkan dengan materi hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya adalah teknik ya, pemesinan gerinda. Jadi kita sudah mulai praktek. Untuk praktek mesin gerinda data, yaitu kita mengasah pahat. Yang perlu saya tanyakan dulu ya tentang penggerindaan pada pagi hari ini. Saya tanya, kenapa pahat itu banyak yang tumpul? Ini pertanyaan saya. Kira-kira apa? Kenapa pahat itu banyak yang tumpul atau rusak? Silakan angkat tangan. Ya. Pemakanan yang terlalu besar. Ya, pemakanan yang terlalu besar. Ada lagi, silakan. Kenapa pahat itu rusak? Silakan. Ya. Namanya? Wahyu. Kesalahan teknik saat mengasah pahat. Ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan pahat itu rusak. Salah satunya memang karena dipakai otomatis dia tumpul. Dan yang paling sering terjadi pahat itu rusak karena tadi yang terakhir tadi. Kenapa? Karena kesalahan proses pengasahan. Yang seharusnya ketika dia mengasah betul dengan sudut yang betul, tetapi karena dia salah mengasah, akhirnya pahat menjadi rusak. Dari sini bisa dipahami? Ya, anak-anakku, pada kesempatan hari ini ya, kita dengan model pembelajaran project based learning, yaitu tentang penggerindaan pahat. Yang pertama nanti kita membentuk kelompok. Alhamdulillah hari ini seperti biasa sudah dibentuk kelompoknya dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nanti saya berikan satu masalah di situ. Ya, silahkan nanti dianalisis. Ya, sebelum kita nanti untuk minggu depan kita berada di bengkel untuk pembedaan, hari ini kita menganalisis dulu tentang sebuah video. Kemudian silahkan di video nanti kalian buat langkah-langkah kerja. Mulai dari awal tentang K3-nya yang dipakai di bengkel nanti apa saja. Kalian tulis di situ. Alatnya apa saja, bahannya apa saja, sampai langkah pengerjaan. Bisa pahami? Ya. Setelah kalian nanti ya pembuatan laporan selesai, silakan nanti dipresentasikan ke depan. Ya, satu persatu kelompok. Bisa dipahami? Siap, Bisa? Kalau bisa, kita coba dari awal. Silakan diamati. Ini ada sebuah pahat yang perlu kita gerinda, ya, yang berawal dari pahat itu masih utuh. Kemudian kita coba menggerinda sesuai dengan ukuran yang sudah ada atau ditentukan. Dan ukuran pahat berupa sudut. Dan nanti akan saya terangkan dulu setelah kalian menonton video ini.
merupakan proses pengasahan bagaimana kita menata benda kerja kita dan nanti ketika kita ngasah itu sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Nah, dilihat posisi pahatnya atau benda kerjanya dulu. Ya, perhatikan sudut pengasahan yang ada di situ ya. Tangan kita, gerakan tangan kita bagaimana, kemudian tumpuan benda kerja, ada tumpuan gerinda, bisa dilihat. Gerinda ini ada tumpuannya, ini perhatikan. Pengasahan sisi depan. Jelas sisi depan, sisinya berapa? 10 sama 6 derajat. Perhatikan. Setiap kali kita mengasah, di samping kita juga kita sediakan pendingin. Pendingin yang baik untuk proses pengasahan yaitu menggunakan globus B. Nah, globus B itu perbandingan antara minyak globus A dengan air, perbandingannya 1:20. Jadi ya nanti tangan kita tidak panas.
Di alat yang di depan itu namanya adalah level protektor atau busur baja. Dari belakang gambarnya kelihatan? Setiap bekerja perhatikan gambar harus ada. Biasakan gambar atau objek itu selalu di samping kita. Kenapa? Karena semuanya harus ada acuan. Kalau sudah sisi depan, ini adalah sisi bagian atas. Sudutnya berapa? 14 derajat. Ya, ini 14 derajat untuk sisi atas. Yaitu tempatnya gerak atau pangkal lewat.
bagian sisi samping kiri. Berapa sudutnya? 8 derajat. Saatnya jam 7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson. Alur dari hasil pengasahan jangan sampai terlihat berubah. Jadi ketika menancapkan benda kerja ke gereja, tangan harus kuat. Dan tidak boleh ketika kita mengasah terlalu dalam yang mengakibatkan pahat menjadi gosong. Kalau gosong, pahat tidak akan tajam tapi menjadi tumpul.
gambarnya itu. Ya. Anak-anak sekarang ini, ya perhatikan, kita selesai. Ya. Ini apa? Gambar apa? Pahat. Ya. Kalau kita lihat tadi dan kita amati video tadi dari awal hingga akhir, tentu kalian akan mendapatkan sebuah gambaran bahwasanya pahat itu ada beberapa sisi bagian. Dan masing-masing bagian ini mempunyai sudut. Sebagian atas, ini sudutnya berapa tadi? 14 derajat. Kemudian ada lagi yang ke dalam tadi, bagian depan. Sudutnya 6 derajat ke bawah. Kemudian ada yang bagian miring ke samping. Bagian ini, sudutnya berapa? 10 derajat. Kemudian di bagian sisi kiri ini, sudutnya adalah 8. Kemudian jangan lupa, ini yang sebelah ujung sebelah kanan, sudutnya adalah 45 derajat. Nah, kalau kalian sudah amati ya, bagian A, B, C, D dan tadi di video, tentu saja kalian akan paham berapa menit kira-kira video tadi. 22. Jadi kalau kita amati ya, di video tadi, tentu saja mengasah ini bukanlah pekerjaan yang bisa dipercepat, tetapi mengasah ini perlu ketelatenan. Dari masing-masing pahat ini, kalau kita amati, banyak sekali ukuran-ukuran pahat. Ada yang 3/8 inci, ada yang setengah inci. Jadi banyak sekali, dan nanti benda kerja kalian itu pahat setengah inci. Itu sampai bisa mengamati kira-kira nanti waktu yang dibutuhkan berapa. Ketika bekerja, waktu itu adalah uang. Waktu harus betul-betul dimiliki. Ya, tidak boleh nanti ketika praktek kalian sembarangan. Ingat K3-nya. Ingat 5R yang selalu ditanamkan di SMK dan di industri. Masih ingat 5R? Masih. Coba Peridiana 5R. R yang pertama. Bersih, ada lagi yang kedua. Ya. Ringkas, ada lagi. Rapi, ada lagi, masih 3. Rawat, ada lagi. Rajin. Jadi 5R itu harus betul-betul kita terapkan, yaitu ringkas, rapi, bersih, rawat, rajin. Dan jangan lupa kita selalu memakai kaki. Karena itu tadi yang namanya menggerinda itu hasilnya serpian. Serpian itu halus. Kalau kena ke mata kita bagaimana? Kalau terhirup ke hidung kita bagaimana? Kalau terkena kulit kita bagaimana? Ini yang harus kita minimalkan agar kita sehat. Tanya di sini. Tidak ada? Sudah paham tadi tentang video tadi? Sudah? Kalau sudah, silahkan buat sebuah ringkasan ya, dengan kelompok kalian itu. Langkah kerjanya dari awal hingga akhir pembuatan pahat itu bagaimana. Kemudian K3 yang dipakai itu apa saja, dan kira-kira bahan yang dipakai apa. Ingat tadi yang saya sebutkan bahannya adalah pahat. Kemudian ada lagi senjata yang dipakai dalam mengasah pahat, namanya busur derajat atau bevel protector. Sudah bisa memahami? Sudah bisa? Sudah paham penggunaannya? Sudah atau belum? Sudah. Kalau sudah, oke, saya review. Ya, jadi bevel protector ini berbeda dengan penggunaan pada busur derajat biasa. Ya, sebelum kalian nanti meringkas, ya. Kalau kalian tadi sudutnya adalah 14 derajat, cukup saja ini ditarik ke sebelah kiri sebesar 14 derajat atau 14 strip. Ya.
Katakanlah nanti yang dipakai yang ini, yang mau biasa yang sebelah atas 14, kemudian ini nanti gimana? Kalau sudah 14 gini, kita tata di sini. Maka nanti akan terlihat bahwa kemiringannya adalah 14 derajat. Jadi sisinya di sini. Kalau kita pakai 10 derajat, ya tinggal saja 10 derajat. Yang mau dipakai mana 10 derajat? Oh ternyata yang miring sini. Nah ini sudutnya nanti akan membentuk berapa? 10 derajat. Dari gambaran ya pahat yang awalnya adalah sebuah benda yang kotak persegi panjang, silahkan digambari dulu. Ya, dilukis dulu dengan menggunakan ya bisa penggores, bisa pinjam dengan menggunakan spidol warna. Silahkan digambari ukurannya dulu, biar nanti ketika menggerinda kalian tidak bingung, wah berapa derajat tadi lupa. Ya, wah sudutnya terkondi, ya kadang apa terlanjur ininya sudah di asal akan terjadi kesulitan. Tapi kalau digambar dulu akan lebih mudah. Bisa dipahami? Bisa? SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Kurang kompak. Ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Semek sabur? Luar biasa. Sekali lagi. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Semek sabur? Luar biasa. Oke. Sekarang silakan melanjutkan pekerjaan. Setelah itu 15 menit selesai? Sambung 15 menit? Sambung. Ya, silakan dikerjakan. Setelah itu silakan dikasih nama, jangan lupa nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jangan lupa ditulisi di situ namanya siapa saja kelompok itu. Kemudian untuk referensi silakan dibuka HP kalian, bisa searching di internet tentang materi-materi yang berkaitan dengan pemberitaan pahat. Bisa juga membuka buku-buku yang berkaitan dengan praktek penggerinda. Akan buku bacaan yang terbuka bisa dibaca sebagai bahan informasi. Kemudian gambar yang sudah saya kirimkan ke kalian silahkan dibuka lagi. Di situ ada gambar prinsip berkaitan dengan pahat, ukurannya berapa, sudut-sudutnya berapa, sudah ada di situ semuanya. Teman kalian pertama kali Hedrianto sudah izin sakit 2 hari ya? Iya. Ada yang kesana? Belum. Nanti. Kalau sudah sakit jenguk. Ya, siap.
Sulaiman, kelompok berapa? Tiga. Kelompok 3. Budi, kelompok 2. Hijau kelompok 4. Dari wilayah kelompok 5. Muis. Nomor 1. Kenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya di sini mau mempresentasikan dari kelompok 1. Nama anggota kelompok 1 Meridiana Kita absen nomor 1. Ardian absen 21. Nomor 3 Muhammad Habib absen 10. Nomor 4 Sardiwas Raditya absen 27 dan UIN Kurniawan absen 13. Baik, pertama-tama saya akan memberitahukan K3 dalam pelaksanaan. K3 dalam pelaksanaan yaitu 1 kacamata. Di sini adalah untuk melindungi kaca mata dari serpihan saat proses pembedaan. 2 adalah masker untuk melindungi muka, terutama hidung dan mulut agar terhindar dari ketika kita berbicara. 3 yaitu adalah penutup telinga atau implak. Fungsi untuk mengurangi kebersihan dan masuk ke telinga serta mengurangi yang masuk ke dalam telinga. Alat dan bahan dalam pelaksanaan ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah bahan HES, kedua Siapa yang mempersiapkan alatnya? Ya, pendirinya siapa? Sehingga Pak, ketika kalian nanti praktek tidak mencari-cari dulu, oh iya alat ukurnya di mana? Oh iya bahannya nanti. Ya, jangan sampai terjadi. Semuanya harus direncanakan, harus di planning sekarang. Ya, silakan masing-masing kelompok ya di planning dulu siapa nanti yang bagian ya menyiapkan alatnya. Nanti bisa pinjam ke Mas Adi Waluyo. Ya, kalau alatnya ini tadi ada betul protektor, ada jangka sorong. Silakan nanti siapa yang bagian pinjam dulu. Ya, kemudian siapa nanti yang meminta bahannya, bahannya siapa nanti yang meminta. Ya, kemudian ya terakhir yang bagian. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada.
Sekali lagi, jaga kesehatan, jaga kekompakan, ya tetap solid. Di TNM tidak boleh. Sekali lagi, sebelum kita akhiri, silakan salah satu memimpin doa. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, hati-hati di jalan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siang, alhamdulillah kita ada di fase pasca observasi supervisi akademis yang hari ini pada siang hari ini saya bersama Pak Nanang. Selamat siang Pak Nanang. Selamat siang Pak Tori. Ya, saya juga bersama Ibu pengajar praktik saya Bu Christine Linda. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Tori. Selamat siang. Iya, selamat siang. Oke, alhamdulillah baik, sehat semua ya Bu Christine, Pak Nanang. Alhamdulillah. Oke. Baik, dalam kesempatan kali ini di fase pasca observasi kami akan mencoba mengkomunikasikan beberapa hal yang terkait tentang pembelajaran saat supervisi akademis di kelas sebelumnya. Maka kita coba simak bersama bagaimana pasca observasi. Pak Nanang, sekaligus ini pertanyaan saya nantinya jawabannya akan saya note di laptop ini Pak ya, tidak saya tulis. Mohon izin, ini Pak Nanang. Perasaan Pak Nanang boleh diceritakan bagaimana jalannya observasi pembelajaran hari ini Pak? Yang pertama Pak, kalau kita mengajar sendiri Pak, itu tidak ada nervousnya Pak. Tapi kalau tadi ditunggu kemudian ada di record, yang jelas masih ada nervousnya Bu. Ya, alhamdulillah tapi semuanya berjalan lancar, kita bagikan air mengalir saja gitu. Alhamdulillah ya Pak Nanang ya. Iya. Kita masih ada nervosnya juga. Padahal beliau lebih senior dari saya Bu, cara mengajarnya. Baik, berikutnya Pak, boleh Pak Nanang ceritakan mungkin area pengembangan yang tadinya dikembangkan di kelas tadi Pak? Untuk Area pengembangan pada siswa. Iya. Biasanya Pak, kalau kita ngajar itu anak-anak terbiasa untuk apa ya, tugas-tugas mandiri. Tapi ini tadi kita coba dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Anak-anak tadi untuk presentasi, yang biasanya anak itu untuk sulit untuk mengeflorkan apa yang dia pikirkan, tapi alhamdulillah tadi bisa bicara di depan, ya, bisa lancar. Itu Pak, jadi kita coba anak-anak itu bercerita tentang sebuah masalah di video tadi untuk dianalisis. CPL ya. Selanjutnya Pak Nanang, boleh mungkin diceritakan sekilas Pak langkah-langkah yang Pak Nanang lakukan tadi di kelas, tahapannya saja tadi. Tahapan yang pertama dari pendahuluan Pak, pendahuluan seperti biasa, anak-anak kita ajak untuk berdoa, kemudian kita presensi satu-satu. Dengan cara tadi kita sebetulnya nggak usah mulai dari memanggil anak satu persatu, cukup anak-anak itu dibiasakan untuk melihat situasi dan kondisi di sekitar kita. Ya, ketika dia melihat temannya ada yang tidak ada di kursinya yang biasanya duduk di situ, sehingga kegiatan sosial itu bisa terjalin Pak. Ya, itu. Kemudian setelah itu baru kita mulai dengan pendekatan, kita memberikan satu masukan-masukan sedikit di pendahuluan, setelah itu kita baru ke materi. Dan ketika di materi, kita juga sisipkan langkah-langkah di situ, materinya apa saja yang perlu dikembangkan. Kalau kita project based learning, kita ajak anak-anak di suatu permasalahan, di situ tadi ada sebuah video, kemudian anak-anak disuruh membuat
di kelompok tadi, kemudian meringkas, kemudian presentasi. Dan terakhir, tentu saja kita mereview apa yang kita lakukan dari awal hingga akhir, kemudian kita menanyakan ke anak-anak mungkin apa yang belum dipahami. Ya, setelah itu kita coba umpan balik ke anak-anak juga materi tadi, masih ingat atau tidak, baru kita tutup dengan doa. Baik, luar biasa. Berarti runtut sekali yang diceritakan Pak Nanang terkait kegiatan yang tadi ya. Ini Pak Nanang, menurut Pak Nanang tadi untuk area pengembangan tadi sudah berjalan maksimal ya? Sebetulnya tidak maksimal karena satu, ya kalau kita lihat memang kondisi kelasnya yang belum memenuhi, ya. Kemudian yang kedua juga kondisi alat dan bahannya yang kebetulan juga belum siap, Pak. Ya, jadi penggerindaan itu sebetulnya penggerindaan datar, jadi alatnya itu gerinda datar, tetapi kita coba dengan menggunakan fasilitas seadanya. Alhamdulillah anak-anak yang penting itu bisa praktek, akhirnya kita menggunakan gerinda pedestal. Baik, menurut Pak Nanang ini tadi kendala-kendalanya apa saja, Pak? Ya, kendala yang pertama, satu, kita terbentur pada buku, Pak. Jadi literasi yang ada, kemudian juga kondisi tempatnya juga, Pak. Situ kita tidak siap sebetulnya, seharusnya luas dengan membentuk kelompok tadi, tapi tidak sampai maksimal. Kita jalan saja sulit untuk mengecek anak-anak satu persatu, itu juga sulitnya bukan main. Ada sekitar 2-3 yang saya catat, Pak, ya, kendala terhadap buku untuk menunjang literasinya anak, kurang luasnya lokasi, dan accessibility ekonomisnya anak-anak di kelas. Nah, kira-kira dari kendala tersebut itu kira-kira Pak Nanang ada solusi belum? Kalau solusi yang jelas, Pak, yang jelas kita seadanya itu kita manfaatkan dari anak-anak tadi yang yang seharusnya bisa anak-anak itu bisa mencatat lebih dalam tentang langkah kerja tadi, tapi di sisi lain kita tidak bisa. Nah, akhirnya anak-anak ya disiasati, mau tidak mau langkah kerja kita buatkan sebuah benda, yang benda itu mirip dengan aslinya, sehingga anak-anak bisa lebih memahami. Yang pakai styrofoam tadi, Pak? Iya, styrofoam. Nah, kira-kira hal apa lagi yang menurut Pak Nanang untuk ke depan bisa dilakukan untuk mengoptimalkan hal-hal yang kurang tadi, Pak? Pertama, yang penting itu fasilitasnya dulu. Ya, fasilitasnya itu terpenuhi, kemudian sarannya itu ada, tempatnya itu juga memenuhi, nyaman dan sebagainya, otomatis kegiatan KPM akan berjalan dengan lancar. Kalau misal nih Pak Nanang, hal terkecil yang bisa Pak Nanang lakukan dalam kelas untuk menunjang hal-hal yang kurang, yang bisa dalam kewenangannya Pak Nanang, kira-kira apa, Pak? Yang pertama, Pak, yaitu tadi merubah dari mesin gerinda datar yang tadinya gerinda datar, kita rubah menjadi gerinda pedestal yang lebih murah meriah. Ya. Yang seharusnya prakteknya anak itu kan gerinda datar, jadi gerinda datar itu besar, mahal, kita buat yang simple, yaitu gerinda pedestal atau gerinda bambu. Baik, gerinda pedestal atau gerinda bambu itu, Pak, ya? Iya. Nah, ini berarti rencananya Pak Nanang untuk anak-anak bisa ke mesin gerinda bangku itu kapan, Pak? Untuk gerinda bangku kita minggu depan, Pak. Jadi minggu depan di pertemuan selanjutnya anak-anak sudah langsung masuk ke bengkel, menyiapkan alat bahan, kemudian bisa langsung dipraktekkan. Kalau tadi kan anak-anak membuat perencanaan di kelas dulu, Pak. Ya, baru minggu depannya sudah mulai action, Pak. Oke, berarti Pak Nanang sudah merencanakan dan nantinya akan diambil langkah seperti halnya perubahan dari gerinda datar menjadi gerinda bambu ya, satu terobosan untuk mengkondisikan kondisi yang belum ideal dari langkah strategis yang Pak Nanang rencanakan. Baik, terima kasih Pak Nanang. Saya rasa ini tadi sudah berjalan luar biasa pasca penjelasan kita, dan ini ternyata ada juga segmen session di mana perlunya feedback dari Ibu Pengajar tadi. Kepada Bu Christine, kami silakan.
mungkin menanggapi dari pasca observasi yang terjadi tadi. Iya, terima kasih sebelumnya Pak Iya, Nage Bu. atas waktu yang diberikan kepada kita ya Pak. Iya, Terima sama-sama. kasih juga penjenengan sudah bersedia untuk menjadi partnernya Pak Tori terkait dengan supervisi untuk teman sejawat. Oke. Kalau secara keseluruhan itu sudah memenuhi apa step-stepnya dalam suatu KBM. Hanya tadi saya tidak melihat Pak, apa mungkin saya yang terlewat ya. Untuk penilaiannya tadi ada di mana Pak? Penilaiannya tadi ketika anak-anak itu maju. Oh, presentasi. Iya, presentasi itu yang Oh, dinilai kan iya, untuk iya. hari ini bukan. Iya, iya. Berarti itu ada rubrik-rubriknya ya Pak Iya. ya, ada rubriknya di dalam Sikapnya, kemudian kekompakan kelompoknya dan sebagainya. Oh, iya, iya, iya. Terima kasih Pak. Iya, iya. Sudah bagus. Iya. Hanya saja tadi saya penasaran Pak, nanti ketika Iya. praktek seperti apa ya? Kalau melihat di video itu tadi kan tidak bahaya ya. Kalau Paham, karena iya, saya belum pernah iya. berkecimpung di situ. Iya. Gitu. Kalau praktek Bu biasanya nanti ada job sheet-nya. Job sheet-nya itu ada lembar penilaiannya juga, termasuk Iya. langkah-langkah kerja anak-anak, waktunya bagaimana. Itu ada semuanya di situ. Berapa persen ada. Iya. Berarti ketika praktek nanti anak-anak safety-nya sudah ada semua gitu. Iya. Biasanya seperti Kacamata, kacamata, iya, kemudian masker, telinga iya, itu juga gitu. iya. Oke. Sukses selalu Pak Nari, Iya, terima amin, kasih amin. banyak. Iya. Ya sama Pak Tari, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Christine atas tanggapan feedbacknya tentang pasca observasi ini, termasuk juga tadi apa yang kita jalani di supervisi kelas. Pak Nanang, terima kasih Iya, banyak sama-sama, Pak atas Turi. waktunya. Berikut tadi rangkaian pasca observasi, semoga menambah keasaran keilmuan kita bersama dan terus mengembangkan ragam jenis pembelajaran sehingga nantinya semakin meningkat dan semakin berfokus pada keberpihakan pada murid. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.